Hai semuanya, selamat malam. Ketemu lagi dalam James Note Season 2 di edisi hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2016. Maaf banget ya nggak bisa bikin banyak episode karena lagi flu, jadi hanya bisa bikin 2 episode, yaitu episode ke-54 dan juga episode yang ke-55 selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini saya pengen ngebahas tentang curhat sih. Curhat yang dulunya memang curhat gaya 90-an dan gaya sekarang. Kalau dulu kan zaman tahun 90-an ini kan orang masih meluapkan perasaannya, entah itu seneng, sedih, galau, marah, kesel, atau gimana. Dulu kan memang ditumpahkannya ke diary kan. Ke diary. Maka dulu sering banget akrab yang namanya Dear Diary, apa gitu. Tapi kalau sekarang lain. Diary-nya itu adalah diary. Kalau dulu kan diary-nya tertutup ya. Diary-nya kan berupa buku yang tertutup dan hanya kita pribadi aja yang tahu kita biasa. Kalau sekarang diary-nya terbuka. Kalau zaman sekarang itu orang melampiaskan isi hatinya itu lewat media sosial. Mau itu lewat Facebook ataupun Twitter melalui tulisan-tulisan ataupun lewat video ya. Seperti di Vimeo, di YouTube, di Vimeo, di YouTube, di Dailymotion, banyak lagi deh. Gitu, situs-situs berbagi video lain. Ada yang orang curhat di situ banyak dan maaf. Dan seluruh dunia tuh memang ngebaca, jadi tahu gitu loh. Oh, ini. Jadi mungkin ada timbal baliknya sih kalau menurut saya. Udah empatinya. Kenapa saya ngangkat judul yang tadi? Karena ya memang dari James Note season yang pertama saya pernah bikin banyak banget video curcol dan bikin banyak video curcol dan semua orang itu memang tahu gitu loh. Dan lagi pula nggak ada salahnya kan kalau kita mengekspresikan isi hati kita secara terbuka lah gitu biar seluruh orang tahu gitu ya. Tapi memang resikonya ada aja komentar yang enggak gitu loh. Ada aja gitu komentar yang macam-macam gitu loh. Maka saya bilang kalau memang mau mengunggah curcol itu ke situs seperti YouTube gitu, ya memang resikonya kayak gitu. Resiko dunia maya kan kayak gitu, bebas, terbuka, jadi orang bisa macem-macem atau yang omongannya kurang bisa dijaga gitu. Tapi memang kalau menurut saya sih sebenarnya bisa kalau kita memang hanya men-set video itu cuma untuk kita pribadi doang gitu. Untuk kita pribadi doang, bukan untuk konsumsi publik bisa. Gitu. Atau statusnya hanya untuk pribadi aja gitu. Itu hanya ini aja untuk yang tertentu aja bisa. Gitu loh. Bisa sebenarnya, tergantung dari kitanya mau kita simpan pribadi atau kita sebar gitu ke orang-orang biar tahu gitu. Tapi kalau menurut saya ada positif negatifnya. Positifnya sih mungkin dengan seperti itu orang jadi tahu gitu loh. Perasaan kita tuh kayak gimana. Jadi bisa bertukar pikiran, bisa bertukar pendapat gitu ya. Bisa bertukar pendapat
atau mungkin orang itu jadi kayaknya tuh punya simpati dan empati yang kuat gitu loh. Apalagi kalau video curcolnya tuh dalam banget. Misalkan kayak yang contoh yang kayak waktu saya pernah bikin lah ya. Itu James Bond season pertama di episode yang ke-58 itu cuma udah saya hapus ya karena nggak ada yang tidak menerima gitu. Yang judulnya itu memang waktu itu memang agak sedikit provokatif ya. Gue nyesel terakhir sebagai anak dari nyokap gue sendiri gitu. Ya contohnya kayak gitulah, contohnya kayak gitu. Kalau sebenarnya sih, kalau gue pengen sedikit curhat ya mengenai nyokap gue, kan nyokap gue itu kan umurnya udah 50 tahun. Maaf kalau agak sedikit curhat ya. Nyokap gue itu kan umurnya udah 50 tahun. Tapi makin bertambah umur tuh kelakuannya makin ngejengkelin kalau menurut gue. Ya, maaf kalau pakai bahasa gue lu ya. Mungkin karena gue lagi ada masalah yang gue pengen sebenarnya ngungkapin banget. Tapi gue masih malu-malu. Tapi untuk kesempatan kali ini gue memberanikan diri. Ya, nyokap gue kan umurnya udah 50. Ya kan? Biasanya orang umur 50 itu kan udah mulai kalem, udah mulai bijak, udah mulai sabar gitu. Tapi ini enggak. Nyokap gue tuh kelakuannya makin lama makin menjadi-jadi dan bahkan makin menyebalkan kalau menurut gue. Makin nyebelin, makin annoying rasanya. Setiap gua denger nyokap gue ngomong yang aneh-aneh ya, kalau menurut gue tuh gue selalu bilang dalam hati, shut the fuck up gitu loh. Diem lo gitu. Tapi itu hanya gua ngomongnya dari dalam hati aja. Kalau gua ngomong perang-perangan ntar bisa berabe nantinya gitu loh. Menghadapi nyokap gua yang annoying banget ya menurut gua sih udah sabar banget loh, sabar banget. Tapi nyokap gua masih aja perilakunya tuh kayak annoying banget, terutama ke gua yang merupakan anak sulungnya. Dan gue ini anak dari pernikahan nyokap gue dengan almarhum bokap gue. Dan nyokap gue nikah 2 kali kan. Pertama banget nyokap gue tuh nikah tahun 93 bersama dengan almarhum bokap gue yang gue pernah ceritain. Gitu. Terus bokap gue meninggal pas umur gue 7 tahun, ya kan? Dan di situ kehidupan gue mengalami turn back banget. Nanti gue bakal video curcol full banget di episode yang ke-55 ya. Di episode yang ke-55, which means setelah ini. Nah, selengkapnya itu nanti gua bikin di curcol di episode yang ke-55 setelah ini. Kalau gaya curhat sih memang tergantung orangnya juga sih. Apakah orang itu lebih seneng curhat itu lewat lewat buku diary atau lewat media sosial itu semua tergantung pada orangnya. Positifnya memang orang itu jadi lebih ada yang empati, ada yang simpatik, ada yang memberikan solusi, ada yang coba memberikan saran, kemudian apa gitu. Ada yang mencoba untuk menghibur gitu, ada. Tapi di sisi negatifnya kalau itu di dunia maya, itu bisa jadi ada orang-orang yang gak bertanggung jawab dalam menggunakannya. Jadi komentarnya tuh asal-asalan gitu, asal jeplak kayak speaker baru dibenerin gitu. Ya, kayak speaker rusak baru dibenerin langsung gitu. Jadi kira-kira begitulah. Nah, sebagai orang, hendaknya kita memang harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Kalau misalkan orang itu menumpahkan isi hatinya di media sosial, apalagi sampai yang bernada ofensif banget gitu loh. Mau nggak mau ya kita harus terima, mau nggak mau harus terima. Dan tergantung kitanya juga masalahnya. Kitanya suka apa enggak. Jangan seperti kebanyakan masyarakat Indonesia yang kesenangan dipuji, tapi kalau dikritik, dihujat kayak gitu, marahnya langsung meleduk gitu. Kayak kebanyakan lah kasus-kasus kayak gini kan banyak.
kejadiannya di Indonesia gitu. Di berawal dari celotehan di media sosial tapi bisa berujung keributan di dunia nyata. Itu kan udah banyak kejadiannya, dan saya pernah mengalami hal itu. Mau nggak mau nih pemirsa, ya kita harus nerima, itulah konsekuensi dari curhat di dunia digital, di dunia maya. Itu konsekuensinya pemirsa. Kalau kita nggak mau nerima, ya berarti apa yang harus kita lakukan? Hendaknya kita menegur orang yang mencurahkan isi hatinya itu dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang penuh dengan keramahan, kelembutan, kesantunan gitu loh. Jangan langsung marah meledak gitu, jangan saya bilang. Tegur baik-baik. Kemudian berikan waktu untuk si yang menuliskan isi hatinya di media sosial itu, atau yang menuangkan isi hatinya di media sosial itu, untuk menjelaskan semuanya. Sedangkan yang merasa disinggung itu lebih baik mendengarkan dengan seksama. Kali aja ada alasannya kenapa kok harus mencurahkan isi hatinya di media sosial gitu loh. Karena pada dasarnya kemampuan mendengar inilah yang perlu diperbaiki. Listening skill-nya ini yang harus diperbaiki. Listening and understanding skill-nya yang perlu untuk diperbaiki. Jangan hanya maunya dipuji doang atau disenengin doang, tapi kalau digituin marah, jangan, saya bilang. Harus terima gitu lah. Memang berat, gak mudah, tapi alangkah bagusnya jika itu kita jadikan bahan untuk introspeksi diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya nih termasuk juga yang sering curcol di media sosial itu, memang hendaknya juga berhati-hati gitu loh. Karena kan dunia maya itu kan lumayan bebas, dan kalau kita nggak hati-hati itu bisa fatal akibatnya. Dan kita harus memaklumi, kita harus memahami zaman digital seperti sekarang ini, orang mencurahkan isi hatinya lewat media sosial, wajar saya bilang. Masalah terima nggak terima itu berpulang pada kemampuan dari diri kita sendiri, antara bisa atau tidak. Namun hendaknya kalau mau ditegur, tegurlah dengan baik-baik, dan kemudian ajak dia untuk ngobrol dan memberikan penjelasan, atau mungkin kita dengarkan aja isi hatinya, siapa tahu ntar ada titik temu dari persoalan tadi. Oh ya, saya mau cocol nih, tapi setelah yang satu ini ya, tetap di James Bond Season.